Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudara, rekan-rekan, juga sahabat-sahabat Kang Jai dimanapun berada. Salam santun, salam hormat tidak lupa Kang diucapkan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dipanjangkan umur, banyak rezeki yang barokah. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini Kang Jai dan tim ingin menyampaikan berita duka ya sahabat-sahabat juga rekan-rekan. Kalau masih ingat seorang bapak-bapak yang beberapa hari yang lalu dengan terpaksa mengambil beras dari lumbung warga ya, itu pasti masih ingat lah sahabat-sahabat yang dihakimi oleh beberapa orang gitu. Jadi pada tadi pagi beliau telah menghembuskan nafas terakhir, dipanggil oleh Sang Holik menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kita doakan sama-sama ya sahabat-sahabat. Kenapa pada saat ini Kang Jai berada di sini? Karena Kang Jai harus kembali ya untuk mengajak anaknya yang masih kecil, yang sampai mau hampir isya ini belum mau kembali ke rumah dan sedang ditunggui oleh Ayus ya di pemakamannya. Mudah-mudahan anak tersebut bisa sabar, bisa ikhlas, tabah menjalani ini semua. Kang Jai akan mencoba membujuknya untuk segera kembali ke rumah begitu. Baik Kang Brian, kita jalan ke lokasinya berada di depan. Masya Allah, ini terpaksa dari pihak keluarga Kang Jai menguburkan almarhum di lahan, bukan di tempat pemakaman umum ya, karena secara identitas itu belum menjadi warga di daerah kita ya Kang Brian. Jadi ketika kami mengusulkan untuk dimakamkan namun tidak direspon dengan baik ya, karena memang pendatang, terus kemudian dikebumikan di daerah asalnya pun tidak diperbolehkan, sehingga dengan terpaksa Kang Jai menguburkan beliau di area sekitar kebun milik pondok begitu ya Kang Brian. Iya Kang. Nih, Ayu sudah ada di depan. Gimana Yus? Ya Kang. Handoko udah mau pulang belum? Belum Kang. Dari duduk juga masih di sini terus. Mau di sini terus. Baik Kang. Masih menangis ya? Kok kamu jangan di sini kok, pulang, ayo kita pulang ke rumah kok. Bapak memang sudah istirahat di sana kok dengan tenang. Kamu yang sabar ya nak ya. Mau di sini. Kok kamu saya harapkan untuk sabar menjalani ujian ini semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Pada dasarnya semua makhluk ciptaan Allah itu akan kembali berpulang ke hadapan Allah juga. Jadi sudah takdir, sudah, kamu jangan menangis. Biarkan Bapak sudah tenang di alam sana. Mudah-mudahan insya Allah Bapak kamu meninggal dalam keadaan husnul khotimah ya kok ya. Jadi kalau kamu ingin membahagiakan Bapak di sana, jadilah kamu orang baik. Teruskan sisa hidupmu dengan hal-hal yang positif ya. Insya Allah dengan kamu tinggal sama saya akan merawat kamu dengan ikhlas.
mudah-mudahan ini semua menjadi hikmah buat kita ya Yus ya. Iya, Kang. Jadi pada dasarnya kita hanya bisa membantu seperti ini ya. Ikhlaskan kok, jangan sampai kamu berlarut-larut dalam kesedihan dengan menunggui makam bapak kamu pun pasti akan bersedih ketika kamu belum bisa ikhlas kok. Paham maksud Kang Jai? Paham ya. Jadi sahabat-sahabat juga rekan-rekan, Masya Allah betapa saya merinding ya melihat kejadian seperti ini. Anak yang masih kecil belum tahu apa-apa harus ditinggalkan oleh orang tuanya. Memang Handoko sudah tidak punya siapa-siapa lagi, apalagi kalau mengingat kejadian beberapa hari yang lalu ya tentang apa yang dialami, cerita hidup dari bapak ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosanya. Amin. Dan bapak ini diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita hanya bisa berharap seperti itu ya. Dan tugas kita Yus juga Brian, mungkin kita diamanahkan oleh Allah untuk merawat, mendidik semampu kita, mengarahkan Handoko agar menjadi orang yang baik ke depannya setelah dewasa, bisa berguna bagi agama, nusa dan bangsanya. Mungkin seperti itu ya Yus. Jadi apapun yang terjadi, kita wajib menyelamatkan anak ini. Karena yaitu tadi, kita tidak akan ada ruginya ya. Mungkin Allah punya tujuan yang lebih baik agar Handoko bisa tinggal sama kita seperti itu ya. Itu amanah buat kita, jadi kita wajib untuk membantunya ya. Dan ini Kang Jai pun sedikit memberi pesan atau arahan bagi kita semua ya. Sebenarnya bagi kita yang ditinggalkan mungkin terasa berat, namun yakinlah itu adalah jalan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah jalan terbaik. Nanti pada suatu saat, pada suatu ketika kita akan berada pada titik menyadari bahwa inilah jalan yang terbaik untuk beliau almarhum begitu ya. Ya sebagai ini langkah terakhir kita, mungkin kita bacakan atau kita kirim doa ya. Kita bacakan Al-Fatihah, mudah-mudahan beliau bisa lebih tenang lagi, atau mudah-mudahan beliau tenang di alam sana ya. Nah, ayo Kang Brian, Ya, kita mengheningkan kita sejenak membacakan surat Al-Fatihah untuk beliau. Al-Fatihah. Ayo kok, kita pulang kok. Udah, kamu jangan terlalu ini. Terus mungkin kita tinggalkan saja. Oke, sahabat-sahabat juga rekan-rekan Kang Jai dimanapun berada, hendaknya kita bisa mengambil hikmah pada kejadian yang dialami oleh beliau almarhum ya. Jadi pada dasarnya semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernyawa pasti akan menghembuskan nafas terakhir atau kembali kepada
beliau. Kalau sudah seperti ini, tidak ada yang kita bawa selain amal kebaikan atau amal perbuatan kita selama hidup di dunia ya. Ini semua sudah menjadi takdir atau kodrat dari Sang Ilahi. Mudah-mudahan ini menjadi kaca untuk kita selalu berbuat baik, beriman, bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua makhluk pasti akan mengalami hal seperti ini. Jadi kalau menurut orang Sunda mah pangeling-eling untuk kita semua ya, jadi pengingat untuk kita semua bahwa kita semua juga akan mengalami hal yang sama. Tidak ada harta, tidak ada kekayaan yang kita bawa ke alam sana. Kalau sudah meninggal, hanya kain kafan yang akan kita bawa dan amal perbuatan kita selama di dunia yang akan dipertanggungjawabkan ya. Oke, untuk itu mungkin cukup sampai di sini dulu apa yang bisa Kang Ye sampaikan. Mudah-mudahan ini tidak sekedar menjadi tontonan, tapi juga menjadi tuntunan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Kurang lebihnya Kang Yai mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat juga rekan-rekan semua. Itu semata-mata karena Kang Yai sifatnya hanya manusia biasa. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.